Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Selamat datang di Jalani di YT. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kalian dimanapun berada. Dalam ajaran agama Islam dikenal sosok Nabi dan Rasul. Mereka menjadi perantara turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bukti adanya kehadiran para nabi dan rasul juga turut ditemukannya sejumlah benda peninggalan. Ini sesuai dengan berbagai cerita atau riwayat, dan bukti peninggalan ini bisa menjadi bukti fisik bahwa para nabi memang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita ambil pelajaran berharga. Yang pertama, kapal Nabi Nuh alaihissalam. Dikisahkan Nabi Nuh alaihissalam dan sejumlah orang beriman selamat karena diperintahkan membuat kapal raksasa. Kelompok peneliti dari Cina yang tergabung dalam Noah Ark Ministries International mengumumkan pada April 2010 bahwa mereka telah menemukan sisa-sisa perahu Nabi Nuh alaihissalam di ketinggian 4000 meter di Gunung Agri atau Gunung Ararat di Turki bagian timur. Para peneliti ini pun berhasil masuk ke dalam perahu tersebut dan mengambil foto dari beberapa spesimen. Setelah diteliti, spesimen yang mereka ambil berusia 4800 tahun, dan hal ini sangat cocok dengan apa yang digambarkan dalam sejarah. Para peneliti yang berjumlah 15 orang ini juga memamerkan sejumlah fosil kapal yang diduga berasal dari kapal Nabi Nuh alaihissalam, seperti tambang, paku, dan pecahan kayu. Yang kedua, tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Saat Nabi Musa alaihissalam berhasil selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, beliau disebut-sebut bertapa di sebuah gua sebelum akhirnya menerima wahyu berupa kitab Taurat. Pada tahun 1982, Ron Wyatt yang berprofesi sebagai arkeolog mengaku pernah menemukan tabut tersebut di Gua Yeremia, Israel. Wyatt mengaku banyak mengalami kejadian supranatural pada saat menemukan tabut itu. Ia dan anggotanya mengaku tidak berani membuka tabut tersebut. Yang ketiga, tongkat Nabi Musa alaihissalam. Dalam ayat suci Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam dikisahkan mampu membelah Laut Merah untuk menghindari kejaran tentara Fir'aun yang ingin membunuhnya dengan sebuah tongkat kayu. Peristiwa tersebut akhirnya membuat Nabi Musa alaihissalam dan umatnya berhasil selamat dengan menyeberang dari Laut Merah. Adapun tongkat Nabi Musa alaihissalam tersebut diyakini berada dalam sebuah kotak bernama The Ark of the Covenant dan ditemukan seiring dengan terungkapnya kereta serta kotak emas Fir'aun. 4. Penemuan bagian kereta Raja Fir'aun di Laut Merah. Dalam kisahnya dijelaskan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah dikejar oleh bala tentara Fir'aun sampai ke Laut Merah, dan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan Nabi Musa alaihissalam mampu membelah lautan dan juga melenyapkan tentara Fir'aun dalam sekejap. Pada tahun 1998 silam, seorang arkeolog bernama Ron Wyatt mengklaim dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di desa Laut Merah yang diduga roda kereta tersebut adalah milik Fir'aun. Selain menemukan bangkai roda kereta, Wyatt bersama beberapa tim peneliti juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Penemuan lainnya yang didapat Wyatt adalah ditemukan poros roda dari salah satu kereta kuda yang telah tertutup batu karang, dan ditemukan juga roda dengan 4 buah jeruji yang terbuat dari emas. Temuan-temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa sisa-sisa kerangka tersebut merupakan bagian dari kerangka kereta tempur bala tentara Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. 5. Kunci-kunci Ka'bah. Selanjutnya, penemuan yang cukup menghebohkan dunia adalah adanya beberapa peninggalan yang terkait sosok Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah kunci Ka'bah yang tersimpan dalam sebuah kantong kain berwarna hijau di dalam bangunan Istana Topkapi, Turki. Adapun replika dari kunci bangunan sakral umat muslim itu juga ditemukan dan disimpan oleh kerajaan Arab Saudi. 6. Kitab Injil Barnabas. Pada tahun 2013, umat Kristen dihebohkan dengan penemuan kitab Injil Barnabas yang selama ini dirahasiakan oleh Turki. Injil Barnabas yang diperkirakan berumur 1500 tahun dan memakai bahasa Aramik, yakni bahasa yang diyakini digunakan untuk berkomunikasi di zaman Nabi Isa alaihissalam. Barnabas sendiri adalah murid pertama Nabi Isa alaihissalam. Yang ketujuh, Istana Nabi Daud alaihissalam. Kerajaan Nabi Daud alaihissalam diklaim sebagai salah satu yang terkuat yang pernah ada di bumi.
sekelompok arkeolog asal Hebrew University Yerusalem, Israel mengklaim telah menemukan 2 bangunan besar yang pernah ditinggali oleh seorang raja. Bangunan tersebut diyakini sebagai tempat tinggal Raja David atau dikenal juga sebagai Nabi Daud alaihissalam. Sang arkeolog mengaku bahwa penemuan istana besar tersebut membutuhkan waktu penggalian selama lebih dari 1 tahun. 8. Jubah dan cawan Nabi Muhammad SAW. Jubah berbahan linen, katun, dan sutra berwarna krem milik Rasulullah SAW yang dihadiahkan kepada Ka'ab bin Zuhair pada tahun 1595 lantas diabadikan di Istana Topkapi, Turki. Dan semasa hidupnya Rasulullah menggunakan cawan yang terbuat dari tembaga untuk berbagai hal, mulai untuk minum sampai membasuh wajah. Cawan berbentuk cekung dengan ukuran sedang tersebut berhasil ditemukan dan kini tersimpan di Masjid Heart of Chechnya di Rusia. 9. Pedang perang Rasulullah SAW. Sepanjang hidupnya, Nabi Muhammad SAW diketahui memiliki beberapa pedang dengan nama yang berbeda-beda. Salah satunya adalah pedang berlapis perak berbentuk 2 kepala ular bernama Al-Madhur yang berhasil ditemukan dan kini tersimpan dengan rapi di Istana Topkapi, Turki. 10. Situs peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tim arkeolog asal Inggris mengungkap sebuah temuan yang diyakini sebagai peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Temuan ini diperkirakan berusia 4000 tahun dan dianggap sebagai pusat administratif untuk masyarakat sewaktu Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di kota tersebut sebelum akhirnya meninggalkan Kan'an. Dengan adanya temuan ini diharapkan akan ada tambahan pemahaman modern tentang terbentuknya negara pertama di dunia. 11. Tapak kaki Rasulullah SAW. Umat Islam tentu tidak asing dengan peristiwa Isra Mi'raj. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW tersebut ditandai dengan adanya tapak kaki Nabi sebelum melakukan perjalanan ke langit. Menurut para arkeolog, tapak kaki tersebut terdapat dari atas batu yang tidak sengaja meninggalkan cetakan. Adapun jejak kaki tersebut kini dipajang di Istana Topkapi beserta dengan jubah Nabi dan benda peninggalan Islam penting lainnya. 12. Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Salah satu peninggalan para nabi yang menggemarkan arkeolog adalah Candi Borobudur yang diyakini sebagai peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan keistimewaannya dengan kemampuannya menaklukkan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk angin yang tunduk di bawah kekuasaannya atas izin Allah Subhanahu wa taala, serta burung dan jin selalu mematuhi perintahnya. Banyak ulama dan para arkeolog mengatakan bahwa Candi Borobudur ini ada ketika zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, meskipun sampai sekarang masih diperdebatkan oleh sebagian ulama dan para arkeolog lainnya. Semoga video tersebut bermanfaat bagi sahabat Jalonidi dimanapun berada. Terakhir, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan video lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.